Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana sayyidash syuhur wa anzalal qur'ana liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa TV-mu Jatim 1 yang dirahmati Allah, kami merasa sangat bersyukur pada sore hari ini bisa membersamai para pemirsa dalam acara ngasuh atau ngaji sore. Tentu sebelumnya kami perkenalkan, kami Dr. Andes Haji Sodikin MPD, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang sore ini menyapa para pemirsa dalam acara ngasuh dengan tema puasa sebagai pengendali diri untuk keselamatan hidup kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa di situ disebut dengan kalimat asyam. Asyam itu bermakna al-imsak. Al-imsak itu dalam bahasa Indonesianya menahan diri. Kalau bahasa Jawanya megeng atau ngeker. Jadi dengan puasa ini kita belajar untuk megeng. Kalau orang Jawa menyebut megeng nafas, maksurogo nutupi babahan binoro songo. Itu artinya kita benar-benar belajar mengendalikan diri, bernafas panjang untuk melakukan asyam atau as-shaum, mengendalikan diri dari nafsu dan keinginan-keinginannya yang kadang-kadang keinginan itu melampaui apa yang dibolehkan dan kadang-kadang sampai melanggar hak orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, puasa selain memiliki hikmah yang luar biasa, yaitu sebagai ibadah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan yang karena iman dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan ini satu paket dengan koma. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang malam-malam harinya menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Tentu puasa ini punya hikmah. Allah memberikan fasilitas kepada kita untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Lebih dari itu, hikmah yang diberikan kepada kita adalah
Diharapkan dengan asyam, as-saum, ini kita bisa belajar untuk mengendalikan diri kita dari keinginan-keinginan, dari kesenangan-kesenangan, dari hawa nafsu yang kadang-kadang mengajak kita melampaui batas. Kata Allah di dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sungguhnya nafsu itu cenderung memerintahkan, mengajak, mendorong pada perbuatan yang yang jahat, kecuali mereka siapapun yang mendapat rahmat dari Tuhannya. Jamaah pemirsa TV-mu Jatim 1 yang dirahmati Allah. Karena itu kemudian puasa Ramadan yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman ini diharapkan hikmahnya adalah bisa menjadi riyadhah, bisa menjadi pelatihan kita untuk mengendalikan diri dari nafsu-nafsu, dari kesenangan-kesenangan yang muncul pada setiap manusia. Puasa ini adalah ibadah yang tidak melakukan. Jadi kalau sholat itu kita melakukan, tapi puasa ini ibadah yang tidak melakukan, yang biasanya kita makan, siang hari tidak melakukan makan. Yang biasanya minum, siang hari kita tidak minum. Yang biasanya dihalalkan untuk menunaikan kewajiban suami istri, siang hari kita tidak melakukannya. Artinya tidak melakukan hal-hal yang menjadi kesenangan, hal-hal yang menjadi kenikmatan itu kemudian tidak dilakukan, itu artinya kita belajar untuk menahan diri. Banyak orang yang celaka gara-gara tidak bisa menahan diri. Ada rumah tangga yang bangkrut itu karena juga tidak bisa menahan diri. Dari keinginan-keinginannya, dia ada percakapan antara suami dengan istrinya. Ketika istrinya punya selera belanja yang tinggi, sementara suaminya tidak punya kemampuan untuk mencukupi selera yang tinggi itu. Dan istrinya tidak memahami, aku ini siapa, suamiku itu siapa, bekerja sebagai apa, penghasilannya berapa, dan aku harus hidup seperti apa. Ketika istri punya pemahaman yang cukup tentang hal itu, tentu dia akan bisa menahan diri dari kesenangan-kesenangannya dan keinginan-keinginannya. Tidak sedikit juga orang laki-laki yang punya syahwat ingin kaya yang berlebihan. Ingin kaya yang berlebihan. Kemudian dia juga tidak memahami apa yang harus dilakukan untuk memenuhi keinginannya. Akhirnya karena dia tidak bisa menahan keinginannya, maka kemudian dia memenuhi keinginannya dengan berbagai cara dan dengan berbagai jalan. Kalau sudah seperti ini, maka orang kemudian tidak menghiraukan lagi mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang haram, mana yang halal. Karena sudah tidak ada kemampuan untuk belajar mengendalikan diri. Ada juga orang yang syahwat ingin kuasa yang berlebihan. Dan kemudian bagaimana bisa ia mendaki pada puncak kekuasaan yang diinginkan. Maka keinginan itu kalau dia tidak bisa menahan, tidak bisa siam, tidak bisa as-saum,
tidak bisa al-imsak, dia nanti akan berupaya untuk memenuhi keinginannya dengan berbagai cara, dengan berbagai jalan yang mungkin cara atau jalan itu tidak diperbolehkan. Para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah. Jadi kemudian latihan menahan diri itu menjadi penting. Ibarat mobil, ibarat kendaraan, itu oleh pabriknya dilengkapi dengan perangkat yang cukup. Kalau ia akan berjalan cepat atau berjalan lebih kuat dengan kecepatan yang lebih tinggi, perusahaannya menyiapkan perangkat namanya gas. Jadi kemudian digas. Kalau kemudian dia akan menghentikan kendaraannya karena pada jalan yang turun, maka dikasih perangkat yang namanya rem. Kalau dia akan mengubah giginya dari gigi 1 ke gigi 2, ke gigi 3, ke gigi 4, mobil yang belum matic, atau menurunkan giginya dari 4 ke 3, dari 3 ke 2, maka di situ ada perangkat namanya kopling untuk menstabilkan, dan kemudian ketika stabil, gasnya dikurangi, koplingnya diinjak, lalu tuasnya ditarik untuk merubah gigi. Maka perjalanan mobil itu akan berjalan dengan baik. Kapan saatnya menanjak? Begitu juga dengan manusia. Kapan saatnya harus semangat dengan motivasi yang tinggi? Saat itu kita agak kenceng semangatnya dengan menginjak gas. Tapi suatu saat kita memang harus menginjak rem. Kenapa? Karena jalannya berliku, berbelok, dan banyak hal yang harus kita lalui dengan selamat. Disitulah perlunya nginjak rem, dan disitulah manusia dilatih untuk memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Kalau kita permisalkan ibarat diri kita itu andong, dokar, ya, maka di situ ada kosirnya. Kosir itu adalah kita yang harus bisa menguasai diri kita. Dan kecepatan kuda yang jalan itu adalah nafsu yang mengajak kita bergerak cepat. Nafsu harus dikendalikan oleh kosir sehingga kuda bisa berjalan pada arah yang memang diinginkan. Tujuan itu diinginkan oleh kosir mau kemana. Sehingga kosir benar-benar punya kemampuan, punya kekuasaan untuk mengendalikan kudanya, kapan kudanya harus berjalan lebih cepat, kapan kudanya harus berjalan lambat, kapan harus belok, dan bahkan kapan harus berhenti. Ini adalah hikmah dari as-saum dan al-imsak. Maka di hari-hari bulan puasa ini kita tidak hanya sekedar mengendalikan diri dari makan dan minum, tapi kita juga belajar mengendalikan diri dari hal-hal yang merusak dari pahala puasa itu. Sehingga Rasulullah pernah memberikan tamsil orang-orang yang berpuasa, yang hanya merubah pola makan dan minumnya, waktu makan dan minumnya, maka dia hanyalah memperoleh
haus dan lapar. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal ats. Banyak orang-orang yang berpuasa yang sama sekali dia tidak mendapatkan hikmah puasanya, dia tidak mendapatkan pahala puasanya, kecuali dia mendapatkan rasa lapar dan rasa haus saja. Sehingga Rasulullah juga mengingatkan kepada kita semua dalam hadisnya, malam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang tidak senonoh, ucapan yang tidak sopan, ucapan yang jorok, dan apalagi amalan juga yang zur, qaula zur dan amal yang zur. Itu disebut oleh Rasulullah, falaisa lillahi hajatun. Maka sama sekali tidak ada hajat, tidak ada guna sama sekali bagi Allah. Ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang itu untuk meninggalkan makannya dan meninggalkan minumnya. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka dalam rangka al-imsak ini tidak hanya kita mengendalikan makan dan minum, tapi kita juga belajar untuk mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan, dari ucapan-ucapan yang tercela. Yaitu tadi disebut qaula zur. Begitu juga ucapan yang mengakibatkan kita berdosa, yaitu ghibah. Jadi ghibah itu merupakan sesuatu yang sangat fatal bagi seseorang. Apalagi di dunia digital sekarang. Di grup ada orang yang berghibah terhadap seseorang. Di grup itu anggotanya 500 orang. Kemudian oleh anggota grup di-share lagi ke grup berikutnya. Di-share lagi ke grup berikutnya lagi. Di-share orang lagi ke grup berikutnya lagi. Maka di situ kita sudah berghibah terhadap seseorang yang mungkin orang itu juga jauh dari kita. Kita tidak seberapa kenal dengan orang itu. Mungkin juga kita tidak punya akses untuk berkomunikasi dengan orang itu. Lalu kita menggunjingnya di grup-grup besar yang kemudian diteruskan ke grup lagi, ke grup lagi, ke grup lagi. Pada saat apalagi kita puasa. Lah, dalam kondisi seperti itu, para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, benar-benar tadi jangan sampai kita termasuk golongan orang yang tidak ada gunanya puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kami mengakhiri apa yang kami sampaikan ini, tentu dalam kehidupan kita bermasyarakat, menahan diri itu kemudian perlu kita implementasikan. Menahan diri dari membahas keburukan orang. Menahan diri dari keinginan yang tidak mungkin kita upayakan. Sehingga puasa yang kita lakukan akan benar-benar menjadi penuntun diri kita untuk bisa menahan diri dari hal-hal yang menyebabkan kita berdosa. Jamaah TV-mu
Jatim 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu yang kami sampaikan. Dan terakhir, jangan lupa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah. Karena di bulan ini doa kita diijabah, dan di bulan ini dosa kita diampuni. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.